Kesultanan Utsmaniyah alias Ottoman Empire adalah salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh yang pernah ada. Bayangin saja, mereka bertahan lebih dari 6 abad, dari akhir abad ke-13 sampai awal abad ke-20. Dari kerajaan kecil di Anatolia, mereka berkembang jadi kekuatan raksasa yang menguasai Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Tapi, kok bisa sih mereka yang dulu berjaya malah akhirnya runtuh? Yuk, kita bahas bareng. Di akhir abad ke-13, ada seorang pemimpin suku Turki Oghuz bernama Osman Ogi yang mendirikan kerajaan kecil. Siapa sangka, kerajaan ini nantinya bakal jadi penguasa besar. Penerusnya kayak Orhan, Murad dan Bayezid makin memperluas wilayahnya ke Balkan, Bizantium, dan Timur Tengah. Awalnya mereka cuma pemain lokal, tapi lama-lama jadi ancaman serius buat kerajaan-kerajaan besar waktu itu. Gimana caranya mereka bisa berkembang secepat itu ya? Momen legendaris, penaklukan Konstantinopel. Nah, ini nih salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Utsmaniyah. Di pertengahan abad ke-15, seorang sultan muda bernama Mehmet II alias Mehmet Luk punya misi besar, merebut Konstantinopel. Dan dia berhasil. Tahun itu juga, ibu kota Kekaisaran Bizantium resmi jatuh ke tangan Utsmaniyah. Mehmet langsung mengubah kota ini jadi pusat peradaban Islam dan mengganti namanya jadi Istanbul. Sejak saat itu, Utsmaniyah makin kuat dan disegani. Kira-kira kalau Mehmet gagal, apakah sejarah bakal beda? Era keemasan, Sultan Sulaiman dan dunia dalam genggaman. Masuk ke awal abad ke-16, ada satu nama yang nggak boleh dilewatin, Sulaiman the Magnificent. Di bawah kepemimpinannya, Utsmaniyah jadi makin luas dan kuat. Wilayahnya membentang dari Timur Tengah, Afrika Utara, sampai sebagian besar Eropa Tenggara. Tapi mereka nggak cuma jago perang. Di era ini, Utsmaniyah juga berkembang di bidang hukum, seni, arsitektur, dan militer. Bisa dibilang, ini masa di mana mereka nggak cuma jadi kerajaan besar, tapi juga pusat peradaban dunia. Menurut kalian, apa yang bikin kerajaan ini bisa sehebat itu? Awal kemunduran, saat kekuasaan mulai rapuh. Tapi seperti kata pepatah, semua yang naik pasti ada turunnya. Masuk ke abad ke-17, tanda-tanda kelemahan mulai muncul. Kekalahan di berbagai perang melawan Eropa, korupsi di dalam pemerintahan, ekonomi yang makin melemah. Mereka sempat coba reformasi besar lewat Tanzimat di abad ke-19, tapi tetap aja nggak bisa menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Menurut kalian, reformasi ini gagal karena apa? Masuk ke awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah terlibat di Perang Dunia Pertama. Sayangnya mereka ada di pihak yang kalah. Kekalahan ini bikin mereka kehilangan hampir seluruh wilayahnya. Lalu muncullah seorang pemimpin visioner, Mustafa Kemal Atatürk. Dia nggak main-main, langsung menghapus sistem kesultanan di tahun ke-22 dan mendirikan Republik Turki di tahun ke-23. Bayangin, 6 abad kejayaan langsung berakhir dalam waktu singkat. Kalau aja mereka nggak ikut perang, apakah nasibnya bakal beda? Warisan Utsmaniyah nggak hilang begitu aja. Walaupun udah nggak ada di peta dunia, peninggalan Utsmaniyah masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dari Masjid Biru di Istanbul, sistem hukum mereka, sampai pengaruh budaya di berbagai negara, jejak mereka tetap hidup di dunia modern. Jadi, meskipun udah runtuh, Kesultanan Utsmaniyah bakal selalu dikenang sebagai salah satu kerajaan paling epik dalam sejarah. Menurut kalian, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Utsmaniyah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.